Bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Wa izastan soroka nasortahu. Apabila ia meminta bantuan kepadamu, maka bantulah. Ada perbedaan antara ista'ana dengan istansoro. Ista'ana biasanya pertolongan dalam bentuk moral. Istansoro pertolongan bantuan dalam bentuk material. Menolong dengan membantu. Membantu kelihatannya lebih real, lebih nyata. Menolong bisa secara moral. Keduanya diajarkan oleh agama. Orang yang datang minta tolong kepadamu, tolong dia. Orang yang datang meminta bantuan kepadamu dan kamu ada kemampuan untuk itu, bantu dia. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan membantu seorang hamba selama hamba itu masih mau membantu saudaranya. Sehingga dengan demikian, orang yang kita tolong mungkin dia tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Orang yang kita bantu barangkali juga tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Allah yang akan memberikan balasan melalui jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka barang sedikit pun. Termasuk jenis yang min haitsu la yahtasib. Termasuk jenis yang tidak kita perkirakan sebelumnya dari mana datangnya. Bahwa pertolongan kita kepada orang lain akan meluaskan jalan usaha kita. Bantuan kita kepada orang lain akan melancarkan rezeki kita sendiri. Tidak ada orang jatuh miskin karena rajin membantu orang lain. Tidak ada orang jatuh bangkrut karena murah tangan rajin sedekah. Wah, dulunya dia kaya banget Pak, cuman kerajinan sedekah bangkrut sekarang. Tidak ada. Belum pernah ada terjadi itu. Bukan bakhil yang menyebabkan orang jadi kaya, bukan sikap pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin. Malahan saudara-saudara, kaya itu kan ada dua macam tuh. Ada kaya majazi, ada kaya hakiki. Yang dinamakan kaya majazi, orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Sebenarnya hidupnya cukup, tapi dia masih selalu merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Duitnya banyak, tapi perasaannya selalu miskin, maka dia miskin terus. Duitnya 1 juta, hilang 1000, yang 1000 dia pikirin, botak palanya. Harta dia cukup, hati dia miskin. Itu yang disebut kaya majazi. Cuma kaya dalam arti kulit luarnya saja. Bahkan kadang-kadang dia sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Jangankan orang lain, dirinya sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Konon lagi akan memberikan bantuan kepada orang lain. Duitnya banyak, nah saban sehari makan sama pala gesek mulu. Jangankan orang lain, dia sendiri tidak bisa menikmati kekayaannya. Hawanya udah mau tekor aja udah. Saudara-saudara, lah yang dinamakan kaya hakiki, orang yang kaya hatinya. Ini sumber kekayaan. Kalau dalam suasana keadaan hidup yang sekarang ini kita sudah merasa kaya, alhamdulillah, inilah yang diberikan Allah kepada kita. Miskin saya? Enggak, di bawah saya masih banyak orang yang lebih miskin lagi. Susah saya? Tidak, di bawah saya masih banyak orang yang lebih susah dari saya. Tidak punya duit saya, oh orang lain yang lebih tidak punya duit lagi dari saya masih lebih banyak. Orang yang kaya hakiki. Dari sini kekayaan berangkat, dari sini kekayaan dimulai. Oleh karena itu biarin duit kita banyak asal hati kita kaya, nggak apa-apa. Daripada duit nggak punya, hati melarat, dah susah kemana-mana. Kesono sumpek kemari sempit. Saudara-saudara, jadi oleh karenanya bantuan kita kepada orang lain akan melancarkan rezeki kita,
pertolongan kita kepada orang lain akan memudahkan usaha kita. Yakinlah itu. Karena Allah tentu tidak buta. Allah tentu maha adil. Allah tentu maha bijaksana. Tidak ada ruginya orang yang menolong orang lain. Walaupun kadang-kadang kan air susu dibalas air tuba. Kadang-kadang ada istilah, gua nolongin anjing kejepit. Susah ditolongin, begitu senang nginjek. Kadang-kadang tahu begitu. Itu perasaan manusiawi kita sebenarnya. Perasaan manusiawi kita. Tapi sesungguhnya walaupun kebaikan kita dibalasnya dengan kejahatan, Allah kan tidak buta. Allah kan adil. Akan datang kebaikan-kebaikan dari arah lain meliputi kehidupan kita. Karena itu jangan pernah menyesal untuk berbuat baik. Jangan pernah menyesal untuk berbuat baik.